guys, kembali lagi bersama saya. By the way, apa kabar para pecinta kopi paling senja yang penuh dengan kata-kata bijak? Semoga destinasi untuk membuat pencitraan di medsos tak sampai membuat hidup kalian terancam ya. Karena pada kesempatan kali ini saya akan mereview sekaligus membahas kisah mengerikan yang dialami para pecinta kopi saat mencoba healing di dalam ruyuk film ini, berjudul Animal 2014. Menceritakan sekelompok remaja yang pergi ngerumpi dengan setelan gak manuk akal. Karena masa iya hanya menggunakan celana gemes. Fix nih bikin konten doang ini mah. Biar FYP atau mungkin sekalian mau ngegoda para mbak kunti berbaju merah gelantungan kayak lemper. Hehe. Dah lah, terserah mereka saja ya. Jadi kira-kira seperti apa dan apa yang akan mereka alami di hutan ruyuk itu? Apakah malah ngaduk semen atau malah pulang bawa nama doang? Oke lah, daripada kalian penasaran sampai mencak-mencak dan nge-hack situs Kominfo, mending kita langsung saja ke pembahasannya ya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa, silahkan subscribe aja biar kalian gak ketinggalan video menarik lainnya. Dari sekarang, film ini diawali dengan diperlihatkannya sekelompok muda-mudi expired yang sedang lari jungkal-jungkal menembus ruyuk tanpa memperdulikan rasa gatal dan ranting-ranting tajam, serta sepertinya mereka sedang dikejar sesuatu yang mengerikan ya. Tapi sialnya seorang wanita bernama Barbara jatuh tengkurap sampai mengeluarkan suara Di tengah ngap dada Barbara pun berusaha meminta tolong. Barbara! Kira-kira makhluk apa itu ya? Kalem, karena film pun baru dimulai. Singkat waktu, mesin beralih pada sekelompok anak muda kota yang sedang OTW menuju sebuah tempat terpencil untuk sekedar healing di alam, di mana acara tersebut merupakan ajakan seorang pria bernama Jeff bersama adik tirinya yang bernama Alisa. Kenapa adik tiri? Ya, dan tentunya tak afdol tanpa mengajak pasangan mereka masing-masing ya. Di mana Jeff mengajak seorang wanita glowing beralis spidol bernama Mandy yang selalu molor di sepanjang perjalanan. Begitupun dengan adiknya yang gede, dengan mempunyai pacar ganteng bernama Man. Namun ada juga seorang jomblo kronis yang memaksa ikut bernama Sean. Komplit ya untuk memulai sebuah ketegangan. What's forest regeneration? Hingga perjalanan mereka pun terhenti saat melihat sebuah informasi jika jalan ini sudah ditutup untuk umum. Jelas saja Jeff pun kesal karena sudah jauh-jauh datang dari kota. Melihat pacarnya kesal, Mandy pun langsung memberikannya obat yang manjur. Guys. Tuh kan, langsung good mood. Di saat itu pula Alisa pun bercerita kepada Matt jika ia dan keluarganya sering berkemah di hutan ini setiap musim panas. Meski nggak penting-penting amat, Matt mencoba menghargai saja ucapan pacarnya ini. Kemudian karena tujuan tak jauh lagi, Jeff pun memutuskan untuk mengajak teman-temannya melanjutkan perjalanan dengan berjalan ceker saja. Hey, how much shit you putting in there? Lalu Matt pun merasa khawatir saat kunci mobil disimpan di dalam tutup bensin. Namun Jeff berkata jika di tempat ini sudah pasti aman karena orang-orangnya sudah pada kaya. Hingga beberapa saat kemudian, Alisa pun heran dengan Mandy yang tak kunjung keluar dari dalam mobil. Pantas lama, malah dandan. Jeng, kita tuh mau muncak, bukan pergi ke mall, ya nggak sih? Namun Mandy berkata jika terlihat glowing dan cantik itu harus dilakukan di segala medan, tak hanya ketika mau ngaduk saja. Dan seperti biasa sebelum melanjutkan perjalanan, tak abdol rasanya ya jika tidak ada foto-foto untuk pamer di Instagram. Hingga saat mereka mulai berjalan ceker, bisa kita lihat si glowing Mandy menjadi tipe wanita yang tak mau ribet membawa tas. Relate sekali ya dengan kehidupan nyata. Giliran di foto saja pengen sok-sok bawa tas dengan caption kata-kata bijak. Di tengah perjalanan Jeff pun berkata, "Beb, kenapa itu baju nggak dikancingin?" Sengaja ya biar banyak yang nonton. Begitupun dengan Alisa yang ingin cepat-cepat mendapat keturunan dari Matt.
Singkat waktu setelah cukup jauh berjalan, Sean pun menanyakan semprotan yang terlihat seperti penyamar bau ketek ini. Lantas Jack pun menjelaskan jika alat tersebut merupakan spray pengusir beruang. Namun tanpa mereka sadari, seonggok bangkit serigala dengan keadaan hancur tergeletak di sisi Ruyuk. Apakah mereka akan baik-baik saja? Singkat waktu, karena merasa perjalanan mereka malah nyasar, Jeff dan Alisa pun terlihat adu bacot. Alisa pun menyalahkan Jeff yang sok-sok menjadi pemimpin, tapi kinerjanya cuma gitu-gitu aja. Daripada melihat peradu bacotan, Matt yang merasa mules memutuskan untuk modal di Ruyuk. Namun saat mencari spot menanam ranjau, Matt pun heran saat melihat tas lusuh milik tentara Amerika. Ada apa ini? Dan setelah dicek, ternyata tas tersebut berisikan sebuah flare dan perlengkapan lainnya. Lantas Mandy yang pusing melihat dua bersaudara terus ngadu bacot, mengajak semua orang untuk melanjutkan perjalanan saja. Di malam harinya, benar saja, mereka pun kesasar. Lantas Jeff yang merasa bersalah meminta maaf kepada Mandy karena rencananya untuk cepat-cepat gabut lestari harus gagal. Namun Mandy yang bodoh amat berkata jika hal seperti itu tidak penting. Masih banyak kok cacing-cacing dan yang lainnya yang bisa ia tunggangi. What should be doing is getting us the hell out of here. Singkat waktu dirasa arah tujuan semakin tidak jelas, Alisa pun mencoba untuk mengecek GPS yang ia bawa. Bukannya dari tadi ya tuh. Namun di saat itu pula si celana gemes tiba-tiba penasaran dengan sebuah pohon tumbang. Mandy! Sontak mereka pun kaget ya saat mendengar Mandy berteriak. Oh, sungguh tanpa diduga, Mandy ternyata menemukan sisa-sisa tubuh manusia di dalam sebuah lubang. Dirasa yang memangsa adalah suara tersebut. Mereka yang panik pun segera ngabret ambruk-abrukan. Oh my god, sontak mereka pun shock parah saat melihat sesosok aneh yang sedang mukbang. Dirasa itu hanya binatang biasa, JFC pemberani berusaha menakut-nakutinya dengan dahan jengkol. Jauh di luar ekspektasi, ternyata yang takut adalah dirinya sendiri. Dengan mengecangkan otot betis, mereka pun lari ngabret seedan-edannya. Di tengah kepanikan, tiba-tiba saja Alisa melihat sebuah kabin. Mereka pun berencana untuk pergi ke kabin itu, namun karena sosok itu terus mengintai, Jeff pun berniat untuk mengalihkan perhatian. Malang sekali, akhirnya Jeff pun harus modar setelah menjadi mangsa makhluk yang entah apa itu sebenarnya. Akhirnya berkat kesialan yang Jeff alami, mereka pun bisa diselamatkan dua penghuni kabin ini. Singkat waktu, Alisa yang penasaran pun bertanya pada wanita bernama Vicky, bagaimana mereka bisa sampai di kabin ini. Lantas Vicky pun menjelaskan jika sebenarnya mereka sedang dalam perjalanan untuk bisnis. Namun saat mobil rentalnya mogok, mereka pun malah mengadi-ngadi dan sok ngide, berniat memotong jalan melewati hutan untuk sampai di jalan utama. Namun sialnya mereka malah dikejar sosok makhluk aneh hingga akhirnya terjebak di kabin ini. Oh, rupanya Vicky dan yang lainnya adalah orang-orang yang dikejar monster di scene awal film.
Di tengah perbincangan, pria gondrong bernama Carl menjelaskan jika kabin yang mereka tempati semakin lama semakin tidak aman dengan penghalang yang semakin melemah. Lantas, pria botak bernama Douglas berkata jika ada satu tempat yang sangat mudah untuk dibobol si monster. Mereka pun menunjukkan pintu basement di mana pintu tersebut langsung terhubung keluar. Dirasa saat sudah mengetahui semua tentang kabin, mereka pun memutuskan untuk memperkuat pertahanan. Namun anehnya, saat Alisa ingin mengecek lantai atas, Douglas seperti tidak memperbolehkannya. Lantas Alisa pun pergi untuk mengecek arah dapur. You okay? Saat Matt menghampirinya, Alisa pun mengungkapkan firasat buruk di mana ia menduga jika semua ini adalah rencana si makhluk untuk mengumpulkan mangsanya di dalam satu tempat. Karena yang terjadi pada rombongan Vicky sama halnya dengan yang mereka alami. Lalu saat Matt berusaha menenangkan pacarnya ini, tiba-tiba saat makhluk itu pergi, Carl pun mengatakan jika sebenarnya makhluk itu sedang mencari titik lemah untuk masuk ke dalam kabin. Lantas mereka pun berusaha mengikuti kemana perginya makhluk ini. Dirasa makhluk itu akan masuk melalui atap, kalaupun memimpin para cowok untuk memeriksanya, sedangkan si botak malah turun bagaikan tak punya burung. Oh my god, rupanya monster itu sudah masuk dan berada di lantai 2. Untung saja berkat semprotan milik Jeff, makhluk itu melemah dan mereka berhasil bertahan. Namun melihat mereka seolah kesal pada Douglas yang tak becus memberikan di lantai atas, lalu dengan watadosnya ia berkata jika kabin ini sudah tidak aman dan kita harus secepatnya pergi dari sini. Beberapa saat kemudian mereka mulai mendiskusikan cara lain untuk bisa selamat. Lalu Douglas pun mempunyai sebuah ide, yaitu dengan cara pergi ke jalan utama untuk meminta bantuan. Mendengar hal itu, Carl dan yang lain tidak setuju dengan ide konyol itu, karena Carl menginginkan semua orang bisa selamat. Namun tanpa diduga, Matt ternyata sependapat dengan ide Douglas, dan ia pun bersedia pergi ke jalan utama untuk meminta bantuan. Di dapur, Alisa yang tidak ingin menjadi janda sebelum menikah meminta Matt untuk tidak melakukannya. Namun Matt yang disuruh sutradara tidak bisa berbuat apa-apa dan akan tetap melakukannya. Dan setelah kesepakatan dibuat, Carl pun bersedia menjadi pengalih perhatian, sedangkan Sean yang akan memantaunya. Si botak cuma bisa bacot doang dan diam di dalam kabin bersama para cewek. Waduh, si botak ini mah keterlaluan ya. Setelah masuk ke dalam hutan, ternyata monster itu belum menampakkan diri loh. Tiba-tiba saja Sean berkata, jika di depan Carl ada sesuatu yang menghampirinya. Namun, cueknya Carl tidak bisa melihat apapun. Dirasa monster itu sudah terpancing, Carl pun menyuruh Matt untuk bersiap-siap. Di tengah ketegangan, Sean yang ketakutan tidak bisa memastikan sosok apa yang ada di depan Carl. Lalu tiba-tiba, oh my god! Ternyata Matt yang sekarat berkata jika makhluk itu berhasil menangkapnya. Dirasa rencana gagal,
Carl pun menyuruh Sean untuk kembali masuk, tapi gobloknya si botak Douglas yang ketakutan malah menutup pintu masuk dan mencegah para cewek membuka pintu. Guys, I'm here. This is our best test. No! Can you hear me? Guys, please open up! Di tengah ancaman Douglas, para KWS pun langsung pergi ke dapur dan memberitahu Carl jalan yang bisa mereka gunakan. Untung saja si makhluk pun teralihkan flare hingga Carl dan Sean berhasil selamat. Lalu di tengah emosi yang membara, Carl pun langsung mencari di mana si anjing berada. Singkat waktu, Douglas yang tersadar pun tidak sadar diri dan menanyakan alasan Carl mengikatnya. Lalu dengan watak dosnya, Douglas berkata, jika bagaimanapun juga kita semua akan mati di mangsa. Di sisi lain, Mandy pun menghampiri Alyssa, lalu Alyssa berkata jika ia sudah muak terus berlari. Apalagi setelah kakak dan pacarnya mati di tempat ini. Dirasa tidak ada cara lain, Alyssa pun berencana untuk melenyapkan makhluk itu bagaimanapun caranya. Lalu di tengah kesedihan yang mendalam, tiba-tiba Matt, where are you? namun karena Matt terdengar kesakitan, ia pun tidak mampu berkata-kata. Tapi tiba-tiba mereka mendengar suara hati dari pintu basement. Dirasa Matt berada di ruang bawah tanah, mereka pun segera bersiap dengan membawa peralatan. Oh, rupanya dengan luka yang parah, Matt berhasil kabur dan bersembunyi di basement. Lantas mereka pun berusaha menyelamatkannya. Malang sekali dengan pengorbanan Carl. Mereka pun berhasil membawa Matt. Di tengah kesedihan dengan kondisi Matt yang sudah sekarat, si goblok Douglas malah menyuruh mereka untuk mengumpankan Matt saja. Sungguh tidak tahu diri. Jelas Alyssa pun menolak hal itu. Kemudian Alyssa yang teringat dengan minyak tanah di ruang basement mempunyai sebuah ide, yaitu dengan menjebak si makhluk di dalam kabin, lalu membakarnya. Mendengar hal itu, Douglas pun setuju dengan ide Alyssa dan bersedia membantu rencana tersebut. Lantas si botak pun meminta yang lain untuk melepaskan ikatannya. Edah, si cunguk Douglas yang dipercaya malah langsung merujak dasi Matt. Alasannya agar rencana itu bisa secepatnya dijalankan dan tidak terus-terusan drama. Dan karena Matt sudah mokat, Douglas pun tetap dengan rencananya, di mana ia akan memancing si makhluk dengan jasad Matt. Oh, syukurin kau botak. Akhirnya si beban Douglas pun terkena karma instan, mendapatkan rasa mules, perih dan geli di waktu bersamaan sampai kehabisan nyawa. Dirasa ada kesempatan, mereka pun langsung bergegas untuk mengambil minyak tanah di ruang basement. Akhirnya rencana Alyssa pun berjalan dengan lancar. Lantas Mandy dan yang lainnya bergegas pergi melalui ruang basement. Namun tiba-tiba Vicky yang menemukan jasad Carl tiba-tiba histeris dan menghambat perlarian mereka.
Lalu tiba-tiba oh, rupanya makhluk itu masih hidup dan Sean pun harus modar di tempat. Malang sekali, selangkah lagi keluar kabin, tiba-tiba Vicky harus mendapatkan mulus ekstrim dicucuk si makhluk. Oh, we have to go. Which one? We're shot. Another one. We have. Come on. Saat semua orang tak mampu selamat, Mandy dengan kekuatan terakhirnya berusaha maraton ke puyuh-puyuh menembus ruyuk. Dirasa makhluk mampu mencium bau darah, Mandy pun melumuri tubuh buahainya dengan tanah. Akhirnya Mandy pun sampai di mobil, dan untungnya ia pun tahu jika kunci selalu Jeff simpan di tutup mesin. Akhirnya Mandy si cewek glowing pun berhasil lolos sekaligus membunuh makhluk aneh itu. Meski dengan perasaan sedih, tapi setidaknya ia menjadi satu-satunya yang selamat. Oh, rupanya makhluk itu tidak hanya satu. Lalu gimana dong, Ngap? Yo ndak tahu, kok tanya saya? Karena film pun sudah berakhir. Bagaimana? Sangat menegangkan sekali bukan? Niat hati ingin healing-healing yang dilakukan oleh sekelompok anak muda selalu saja berbuntut mengerikan. Karena nggak ada tuh ceritanya di review kami di mana kisahnya selalu bahagia-bahagiaan. Nggak ada ya? Mungkin segini saja review dan pembahasan film Animal 2014. Jangan lupa like, share, and subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari saya. Thanks for watching and see you next video. Bye!